budal gumuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Sugeng pepanggihan malih kalih kulo kinawi krama. Pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas tentang mitos dan fakta tentang tanaman hias bunga wijaya kusuma. Mengenal sejarah bunga wijaya kusuma, mitos dan faktanya yang ada di Nusantara. Tanaman hias tersebut dikenal dengan nama bunga wijaya kusuma. Bunga wijaya kusuma memang telah terbukti memikat dan menghipnotis para pecinta tanaman hias di seluruh penjuru negeri ini. Selain karena keindahannya juga mempunyai nilai estetik yang tinggi. Bunga yang satu ini dianggap sebagai salah satu bunga yang mengandung mistis dengan banyak mitos yang masih dipercayai di tengah-tengah masyarakat Jawa. Bunga atau tanaman hias yang satu ini pun sering dikaitkan dengan hal-hal seputar pembawa keberuntungan hingga ke persoalan supranatural. Kebanyakan penanaman bunga tersebut bukan tanpa alasan, sebab bunga wijaya hanya mekar dan merekah dalam waktu semalam, kecuali bunga yang berjenis bibrida, bisa bertahan 2 hingga 3 hari. Kata wijaya kusuma telah berasal dari dua kata, yaitu wijaya dan kusuma. Dijelaskan bahwa dalam mitologi Jawa tanaman bunga tersebut dianggap pohon sakti yang dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Pada zaman dahulu kala bunga wijaya kusuma sering dipakai dalam upacara penobatan raja-raja Surakarta. Wijaya kusuma berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa kuno, yaitu wijaya dan kusuma. Wijaya bermakna kemenangan atau keberhasilan dan kusuma berarti bunga atau kembang. Beberapa jenis bunga wijaya kusuma yang hanya 1 tahun sekali mekarnya. Itu ada beberapa jenis bunga juga yang bisa mekar sampai 3 kali dalam 1 tahun. Saat bunga ini mekar, kelopaknya yang panjang runcing berwarna pun begitu cantik terlihat. Menanam bunga ini di sekitar rumah bisa menambah nilai keindahan serta keasrian di lingkungan tempat tinggal Anda. Lalu apa saja sih sebenarnya mitos dan faktanya hingga manfaat dari bunga wijaya kusuma tersebut? Mari kita simak bersama penjelasan kinawi krama, siapa tahu ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, saya mengingatkan bahwa saya hanya menyampaikan mitos dan faktanya tentang bunga wijaya kusuma, untuk kepercayaan kembali pada diri Anda masing-masing. Dan apabila Anda suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, komen dan share video ini. Terima kasih, semoga amal kebaikan Anda akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada kalangan masyarakat Yogyakarta dan Surakarta, khususnya keraton, percaya bahwa seorang raja yang akan memimpin dan naik tahta harus memiliki bunga wijaya kusuma terlebih dahulu. Ini dipercaya sebagai syarat apabila yang bersangkutan akan naik tahta. Bunga ini juga dipercaya sebagai pusaka keraton Dwarawati di alam Batara Kresna. Ada beberapa mitos lain terkait tanaman wijaya kusuma juga berkembang di masyarakat, antara lain, bila ada seseorang yang bisa menemukan bunga tersebut saat tengah malam bertepatan dengan bunga tersebut mekar, maka dipercaya akan cepat mendapatkan anak atau momongan. Ada juga mitos yang banyak beredar kalau bunga wijaya kusuma dipercaya bisa membawa keberuntungan, bisa mengangkat derajat seseorang yang menanamnya. Jika yang menanam wijaya kusuma ini adalah seorang gadis atau perjaka, juga dipercaya bisa mendatangkan jodoh bagi si penanamnya. Menanam bunga wijaya kusuma juga sangat dipercaya bisa membuat tempat tinggal kita beraura positif dan lebih bersinar dibandingkan dengan tempat yang lain. Walaupun sering dikaitkan dengan berbagai mitos Jawa, tanaman hias bunga wijaya kusuma sebenarnya berasal dari hutan hujan tropis negara Meksiko. Bunga wijaya kusuma ini dapat hidup pada daerah dengan iklim tropis, tapi tidak semua bunga wijaya kusuma ini dapat berbunga dengan baik, karena dipengaruhi oleh keadaan iklim, cuaca, dan cara perawatan bunga wijaya kusuma tersebut. Jenis tanaman hias ini termasuk dalam keluarga tanaman kaktus yang tidak memiliki duri. Tanaman tersebut tumbuh dengan batang menjadi cabang-cabang panjang dan melebar, itulah ciri-ciri bunga wijaya kusuma. Tanaman bunga ini dapat tumbuh hingga 2 meter, hingga tampak menjuntai tinggi dan bisa menggantung, sehingga cocok juga untuk ditanam dalam sebuah pot gantung. Tanaman kaktus yang satu ini juga bisa tumbuh dengan baik jika dibiarkan menopang pada pohon kecil lainnya atau tanaman lain.
Anda tidak perlu khawatir karena jenis tanaman kaktus yang satu ini dalam mencari nutrisi atau makanan di tempat pohon ini ditanam, dan bukan di tanaman yang ditumpanginya. Pada umumnya bunga wijaya kusuma berwarna putih, dan mekar pada malam hari kemudian mulai layu menjelang siang hari. Beberapa bunga yang memiliki kelopak berwarna kuning atau pink. Saat ini tersedia beberapa jenis bibrida juga dan juga tersedia dalam berbagai macam warna, seperti warna merah, ungu, pink, orange dan kuning. Pemeliharaan atau perawatan bunga wijaya kusuma cukup mudah. Paparan sinar matahari pagi dapat meningkatkan produktivitas atau jumlah bunga tersebut. Bunga wijaya kusuma batangnya dapat menjadi kekuningan apabila terpapar cahaya atau sinar matahari yang terlalu kuat. Tanaman hias bunga wijaya kusuma tidak membutuhkan penyiraman yang terlalu sering sehingga dipelihara dalam kondisi kering akan bisa bertahan hidup, tapi harus di lingkungan yang cukup dingin. Itulah tadi beberapa mitos dan fakta tentang tanaman hias bunga wijaya kusuma. Apakah kalian masih berani untuk memiliki dan menanamnya? Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya.